Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Dan kita berharap nanti kelak dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba-Ku yang pandai bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia agung, tutur katanya, perilakunya, tindak tanduknya merupakan suri teladan bagi kita semuanya. Dan kita juga berharap kelak nanti dari melisap kita mendapat syafaat beliau dan harapan kita bertetangga dengan beliau nanti di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta para tetamu sekalian, kita kemarin sudah sampai ke ayat ke-7 ya, di mana orang dikubur itu dibangkit seperti belalang berterbangan. Nah, kemarin kita sudah titip kepada ahli peternakan ya. Ada apa di hewan belalang itu saat dia berterbangan itu? Pasti ada sesuatu di situ. Nah, saya mengatakan mungkin seperti menggerutu atau apa ya. Kita tanya ke ahlinya. Tapi jelas setiap hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran pasti mengandung keistimewaan, keunikan atau ada suatu contoh atau sebaliknya yang nggak perlu dicontoh. Nah, ada seperti itu nanti. Baik, kita ayat berikutnya ayat 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhti'ina ilad da'. Muhti. Jadi kalau muhti itu pelaku aktif tuh. Kalau akar katanya hata'a bergesa-gesa. Jadi kalau muhti'ina orangnya. Jadi kalau bergegas orangnya apa tuh? Penggegas gitu jadinya. Karena bahasa Indonesianya kadang-kadang nggak ada. Maka orang-orang yang bergegas, para penggegas ilada, orang yang kepada orang yang menyerunya. Da'i, itu juga penyeru. Jadi kita disuruh, siapa yang menyeru? Malaikat. Dihalau oleh malaikat kita. Orang-orang yang tadi di atas adalah orang-orang kafir, yang nggak percaya kepada ayat Allah, yang orang-orangnya tuh memang nggak mau kebenaran. Nah, mereka keadaannya seperti itu, yang ikutin hawa nafsu, yang berpaling dari kebenaran, yang mengatakan bahwa Quran itu adalah sihir belaka, yang Quran itu adalah perkataan Muhammad dan sebagainya. Maka orang-orang ini nanti dibangkit dan kubur seperti belalang berterbangan dan dia dipanggil, disuruh, diusir, dihalau, dan mereka tergesa-gesa. Muhti'ina ilad da', mereka dihalau bergesa-gesa kepada yang menyerunya. Nah, kemudian pada saat itu apa katanya? Yaqulul kafiruna hadza yaumun asyir. Jadi orang kafir ini, orang-orang kafir di Allah itu berkata siapa dia? Hadza yaumun asyir. Waduh, hari ini berat ini. Hari ini sulit ini. Nah, di depannya itu kan ada tuh sama di depannya itu ya, di jauh sekali di belakang. Saat orang kafir itu di juz amma di surah An-Naba itu ya, pas di depan itu kalau kita lihat ya, dari depan itu dia mengatakan juga wayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi satu mengatakan dia bahwa dia tuh aduh kenapa celakanya aku, kenapa nggak tanah aja dulu, kenapa nggak jadi sebungkah tanah aja. Nah sekarang ini dia mengatakan aduh beratnya hari ini. Kenapa? Azab sudah menanti di depan. Orang-orang kafir nanti dibangkit seperti ya macam-macam dia dibangkit nanti. Ada yang kepalanya ke bawah, ada yang berenang di
air darah, ada yang mencakar-cakar wajahnya, ada yang mukul-mukul kepala pakai batu dan sebagainya, barang masar, ada perutnya buncit, isinya ular semuanya. Itu ada celaka dia. Yaqulul kafiruna, nah, maka berkatalah siapa? Al-kafirun. Al-kafirun itu orangnya, beda dengan kafara ya. Dalam bahasa Indonesia antara kafirun dengan kafara sama aja terjemahannya. Padahal hal yang berbeda. Kalau kafirun orangnya, kalau kafara itu SOP-nya atau pelaksanaannya beda itu. Sementara terjemahan kita cuman yang ada kata kafir bagi kita. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Waduh, sulit sekali. Ya, orang kafir itu nanti akan berhadapan dengan saat-saat sulit. Nah, alhamdulillah kita umat Islam, apalagi bapak-bapak pencinta Al-Quran, insya Allah kita di bawah naungan arusnya Allah. Kan ada hadisnya, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Kebacalah Quran itu, dia akan menolong nanti. Di tempat lain ada katakan bahwa para pencinta Quran, para penghafal Quran, para yang selalu berinteraksi dengan Quran, maka tempatnya nanti pada hari yaumul hisab di bawah naungan arasnya Allah. Enak nanti kita. Kalau ini lain, harinya susah dia. Sampai dia menyesal kejadiannya kan. Kenapa nggak jadi tanah aja? Itu penyesalan yang luar biasa. Tadi pagi, tadi siang kita bahas bagaimana mereka dibangkit dengan buta matanya, pekak telinganya, lidahnya keluh. Kenapa? Karena di dunia dia tidak bisa melihat kebenaran. Kebenaran datang dari Allah, ditutup mata. Tidak bisa mendengar kebenaran, ditutup telinganya. Tidak mau berucap yang benar, dikeluhkan lidahnya. Kita insya Allah sekali lagi bersyukur kita. Kita bersyukur bahwa kita dalam keadaan Islam. Dan satu-satunya agama yang diterima sejak Allah hanya agama Islam. Camkan bagi kita tauhid kita itu, jangan berubah-ubah. Nah, jadi itu tentang orang kafir. Kemudian ayat berikutnya, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Nah, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kaum Nuh telah mendustakan sebelumnya. Mereka mendustakan siapa? Kaum Nuh, fakadzabu abdana. Dan mereka telah mendustakan siapa? Abdana, hamba kami. Siapa hamba kami tadi? Nabi Nuh. Nah, ini mulai cerita Nabi Nuh. Jadi dalam surah Al-Qamar itu sungguh luar biasa. Kan? Satu di depan cerita orang kafir Quraisy. Lalu cerita tentang kaum Nabi Nuh. Kemarin sudah sebahas juga sedikit ya. Lalu nanti cerita tentang kaum Ad. Lalu cerita tentang kaum Samud. Kaum-kaum yang dihukum oleh Allah. Lalu cerita tentang kaum Lut yang dibinasakan oleh Allah. Lalu cerita tentang Firaun yang ditenggelamkan Allah. Nah, dalam semua cerita itu muncul walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Saya bertanya, kenapa surat Al-Qur'an mudah itu muncul di situ? Kenapa nggak di tempat lain? Nah, saya mengambil satu kesimpulan, kalau kita mengatakan Al-Qur'an susah atau Al-Qur'an itu mumet, berbelit-belit, sama aja kita dengan kaum-kaum dulu. Jadi kita mengatakan Al-Quran itu mudah dan mudah. Ya. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu amdana. Nah, dia mendustakan hamba kami kata Allah. Wa qalu, dan mereka berkata apa? Majnun. Gila tuh Nuh katanya. Gila Nuh katanya. Jadi dia mengatakan Nabi Nuh gila. Saya pernah lihat filmnya ya. Nabi Nuh gila kenapa? Bikin perahu di atas gunung. Yang nggak kebayang sama orang. Sedangkan di laut aja nggak belum tentu perahu Belanda di atas gunung berperahu kan. Itu dianggap mereka gila. Wasdujir itu kalau saya lihat itu pasif gitu kan. Diusir atau dihalau. Itu kalau sedikit kita bahas nggak apa-apa, bagus itu katanya. Itu wasdujir itu akar katanya zajara. Zajara. Siapa yang pegang kamus itu ya? Bu Pepe ada di situ, Bu Pepe? Ada. Nah, itu diusir, di pasif tuh. Polanya apa itu? Ifta'ala. Jadi huruf ta berubah jadi dal. Kenapa? Karena habis dal itu mati disambut jim. Jadi sepertinya istajara susah. Jadi isdajara. Kalau itu bacanya wasdujir atau kalau dipisah usdujir. Itu pasif ya, diusir atau dihalau.
Di Nabi Nuh itu dihalaunya, diusir. Jadi perlakuan mereka terhadap Nabi mereka itu luar biasa. Dianggap gila, itulah umat terdahulu. Maka Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun, sampai 950 tahun berdakwah. Tadi pagi Jumat tadi saya dengar ceramahnya, yang beriman kepada beliau hitungan 40 orang sampai, ada yang mengatakan 40. Kita sekali dakwah, sekali posting di grup MNO yang hadir 50. Kita insya Allah hitungan detik dipanggil ya oleh admin, langsung datang. Kalau mereka enggak, 950 tahun, coba bayangin. Hanya segelintir orang yang percaya pada Nabi ini. 40 orang, ada yang mengatakan tadi, ada yang mengatakan 80 orang. Ya apapun lah, forever. Tapi yang jelas bahwa Nabi Nuh berjuang, berdakwah ratusan tahun. Jadi ini bagus kita ambil bagi kita yang sedang berdakwah. Nabi Nuh aja, Nabi yang kekasih Allah, berdakwah ratusan tahun, cuman segelintir orang. Bapak-bapak yang ngajak orang, cuman ajak Quran orang, cuman satu hari pakai WA, pakai SMS, nah datang orang jangan ngomel. Bapak-bapak yang lola Quran, jangan ngomel. Nabi Nuh aja 950 tahun, cuman segelintir orang. Apalagi kita cuman bukan Nabi, cuman main posting, main forward. Nggak datang orang, terus ngomel, nggak usah. Saya pernah ngajak orang Quran, ya satu orang aja tetap nggak ada masalah ya. MMO nanti kalau yang datang 2 orang, 3 orang, nggak usah merasa risih, nggak usah merasa malu. Memang kalau ngajak orang kayak Al-Quran itu sangat luar biasa berat. Kadang-kadang difitnah, kadang-kadang dicaci maki. Terus kadang nolak, aman itu. Ini enggak nyaci. Lu tahu sih enggak, gue sibuk kan. Tadi masih saja kok orang. Apa aja, cengengesan aja. Tapi kalau diajak reunian, waduh, posting di grup, ayo reunian yuk. Hitungan jam, 2 jam tuh udah mendaftar 50 orang. Sekaligus 50. Saya ikut. Baju kaos saya XL. Di mana bayarnya, iurannya berapa, mana rekening. Lengkap pertanyaannya kalau reunian. Tapi kalau ajak baca Quran, dilengos pun enggak. Itu hari ketiga baru ada informasi. Terima kasih infonya ya. Terima kasih infonya. Ada lagi bilang, lagi saya pikirkan. Di komentarnya begitu, nggak ada yang seperti kita ngundang Runi, infonya langsung jadi, nanyanya lengkap, malah ada yang tersinggung kalau nggak diajak. Itulah hebatnya dunia ini. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mudah-mudahan kita yang ada di MMO ini, insya Allah kita sedang merajut masa depan kita di akhirat nanti, sedang mempersiapkan hari depan kita. Kita tidak mau terlena dengan dunia ini. Dunia ini di mata Allah tidak lebih dari sayap nyamuk. Masa sayap nyamuk kita bisa mati-matian ya. Jadi Nabi Nuh tadi diperlakukan oleh kaumnya, dibilang gila dan dihalau, diusir. Maka fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fada'a, maka da'a itu artinya apa itu? Da'a itu KKL, pelakunya huwa. Siapa pelaku di situ? Nabi Nuh. Apa katanya? Da'awa, jadi da'a. Jadi itu memohon atau menyeru. Maka dia menyeru kepada siapa? Rabbah, kepada Tuhan. Udah ngeluh Nabi Nuh ngeluh nih. Dan nggak tahan lagi Nabi Nuh dengan dengan cercaan kaumnya. Alhamdulillah Nabi Muhammad kita diperlakukan seperti apa aja, Nabi Muhammad kita masih tetap tahan. Bahkan pernah diperlakukan dulu di Taif, dilempar berdarah, beliau datang tawaran dari Nabi Jibril, ya Muhammad, kalau kau setujukan aku timpakan Jabal Nur, Jabal apa itu, Gunung Badar, Gunung Uhud, ditimpakan pada orang Taif. Tapi apa kata Muhammad, jangan, nanti mungkin dari keturunan akan lahir orang-orang yang beriman. Nah aku diutus ke bumi bukan untuk menghukum orang, tapi untuk menyadarkan orang. Nabi Muhammad seperti itu. Nah, Nabi Nuh udah berdoa ini udah apa Nabi Nuh? Udah ibadahnya udah puncak lah ya, puncak penderitaan dia ya. Pada arabahu anni, sesungguhnya aku maghlubun, aku dikalahkan. Ghalabah itu mengalahkan, tapi maghlubun pasif dikalahkan.
Jadi dikalahkan itu artinya dihina, dicaci, diusir, dibilang gila oleh kaumnya semua. Nabi-nabi memang dalam berdakwah tuh nggak ada yang bahagia, nggak ada. Karena beban risalah Allah semua memang berat. Jadi kalau kita sedikit berdakwah atau pendakwah kita ada sedikit cacian makin dari orang, nggak usah ambil pusing. Nabi aja begitu. Itu bekal bagi kita seorang pendakwah. Kalau ada apa-apa pada kita ya nggak usah ngeluh, jalani terus. Karena kalau Allah ancam kita, kalau Allah mengeluh-ngeluh, nanti Allah ganti dengan yang lain. Allah bisa ganti dengan yang lain dan lebih hebat dari kita. Jadi kalau apapun yang terjadi pada diri kita, jalani aja itu. Pendakwah, orang yang bergerak di bidang dakwah macam Bunda Betty, Pak Pepe, jalan terus, nggak usah ngeluh. Ya. Nah, Nabi Nuh, ani maghlubun fantasir. Maka tolonglah aku, fantasir. Perlu dibaca tuh fa intasir. Akar kata Nasara ya, Nasara nolong intasir, tolong banget lah aku. Kalau menerjemahkan tolong banget, bukan hanya sekedar tolong, tapi tolong banget, tolong segera. Kenapa? Karena ada tambahan huruf ta di tengahnya itu. Kalau di dalam terjemahan itu mungkin saya lihat misalnya gini ya, saya coba lihat baca terjemahannya, fantasir itu 10, tolonglah aku ya, di situ tolong aku. Kalau di sini kita melihat ada huruf ta, tolong banget aku, tolong banget atau tolong segera aku. Nah, di kalimat di tafsir nggak kelihatan itu. Kata-kata tolong segera, tolong banget itu nggak kelihatan. Di teks asli kelihatan. Nah, itulah perlunya kita belajar dari teks asli. Oh, kenapa kita begitu? Karena ada huruf tambahnya ada di situ. Ada huruf ta. Kalau unsur fansur, nah baru itu tolong aku. Tapi kalau fantasir, tolong banget ya, tolong segera ya. Berdoa Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh berdoa, Allah kabulkan. Fafatahna abawaba, maka fafatahna, maka fa kedua tukar kata. Fa maka fatahna. Nah, fatahna, kalau fatahna itu sebentar saya tanya siapa di sini. Saya sambil dialog ya kita. Pak Joko Suranto, nah, Pak Joko. Bisa dibuka mic-nya Pak Joko? Pak Joko Suranto. Ya, Dan. Oke. Fatahna, bisa diuraikan Pak Joko? Fatahna itu ayat 11-nya fa fatahna. Ada na-nya itu apa itu, tanda apa itu Pak Joko? Tanda Fatahna. tanda apa na-nya itu? Nah, itu kan pelaku, Dan. Ya, tanda huruf KKL ya, tanda kata kerja lampau. Ya, KKL itu pelaku. Siapa pelakunya di situ? Nahnu. Anu, Oke. Akar katanya apa? Akar katanya Fataha. fataha. Polanya apa? Pola Biasa. pola standar ya, pola fa'ala. Pola standar. Nah, jadi fataha membuka. Jadi fa fatahna, maka kami membuka. Apa yang dibuka? Abwaba, pintu-pintu. As-samai, pintu-pintu langit. Pintu langit dibuka. Bima'in dengan air. Munhamir, yang tercurah. Nah, munhamir, Mbak Pepe, coba Mbak Pepe. Munhamir itu apa tuh? Bisa tahu munhamir? Akar katanya apa? Apa akar katanya munhamir? Hamara. Amaro ya. Nah, polanya apa? Polanya ada nun, polanya infa'ala. Ya, munfa'ilun. Kalau bendanya munfa'ilun. Hamara itu tercurah, kalau munfa'ilun yang tercurahnya. Ya, itu apa yang tercurah? Bima'in. Ma'in itu air ini. Tercurah air. Nah, itu yang mengakibatkan banjir. Jadi kalau hujan biasa kan cuma awan ya, Pak ya, awan. Nah, ini hujan pintu langit yang ngebuka, abu-aban itu. Bisa jadi ini bahasa metamorfos, tapi bisa jadi betul-betul pintu langit yang ngebuka. Jadi air itu betul-betul turun dari langit. Kalau dari langit Allah punya stok apa aja di atas ada kan. Itu karena umat Nabi Nuh keterlaluan, keterlaluan umat Nabi Nuh ini. Jadi karena dia apa? Keterlaluannya mengatakan gila, majnun katanya. Kenapa dikatakan gila? Karena Nabi Nuh membuat perahu di mana? Di gunung. Uang di darat jauh itu ada air, kan di gunung. Nah, itu yang berkata gila tadi. Lalu diusir. Nah, jadi Nabi Nuh sudah dalam keadaan terdesak, udah nggak tahan lagi dengan umatnya, dengan kaumnya, maka berdoa dia kepada Allah. Maka kata Allah,
Fafatahna abwaaba samai bima'in munhamir. Jadi Nabi Nuh, maka kami membukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Air tercurah. Kemudian fafajjarna, kami mengalirkan, mengalirkan dari di bumi itu uyunan, mata-mata air. Jadi dari atas ada air, dari bawah ada air lagi. Ya Allah berkuasa atas apapun. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak, semua jadi. Ini perjalanan bagi kita. Kalau sekarang misalnya umat Nabi Muhammad dengan dosanya itu Allah hukum seperti ini, mungkin sudah banyak dosa kita. Mungkin belum habis. Tapi umat Nabi Muhammad Allah tunda. Hukumannya Allah tunda. Sampai nanti dunia kiamat. Sampai kita meninggal. Diberikan kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dengan datangnya kita ke sini, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari atas turun air, fafajjarnal arda, kemudian air mengalir di bumi uyunan dengan banyak mata air. Kemudian faltaqal ma'u, dan air itu bertemu. Jadi air dari langit turun bertemu, air dari bawah turun keluar dari bumi. Nah, dulu katanya Pulau Sumatera sama Pulau Benua Asia itu katanya dulu bersatu. Teorinya ada begitu dulu. Saya walau misawab bersatu dulu. Buktinya apa? Hewan-hewannya banyak sama. Hewan yang ada di daratan di daerah Semenanjung Melaka, di Malaysia itu banyak sama dengan di Indonesia. Nah, itu dibuktikan dengan adanya, itu kata teori itu membuktikan bahwa ini ada dulu bersatu. Nah, ternyata banjir Nabi Nuh yang menyebabkan sebagian bumi ini tenggelam. Kenapa? Karena air datang. Kalau saya lihat teks aslinya, ya bisa aja air dari langit datang, dari bawah keluar. Ya Allah bisa, kun fayakun. Kalau kita dari mana datang airnya? Allah maunya dari langit banyak. Bisa jadi. Ya, saya nggak bisa tuh ahlinya nanti. Mungkin ahli oceanologi atau ahli apalah. Mungkin ada bekas-bekasnya. Nah, nanti yang jadi perbedaan kita di sini adalah ayat Allah, Pak, taraknaha. Kami tinggalkan mengingat ayat-ayat Allah. Nah, perahunya apa nanti? Perahunya yang akan jadi bukti arkeologi bahwa Nabi Nuh itu pernah ada. Kemudian fataqal ma'u ala amrin. Maka bertemulah air itu atas izin dengan segala urusannya. Qad qudira, yang telah ditetapkan oleh Allah. Qudira itu pasif ya, ditetapkan, ditakdirkan. Segala urusan telah ditakdirkan oleh Allah. Sebelum bumi diciptakan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, Allah sudah mencatat nasib kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita jumpa di sini sekarang ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tinggal kita menjalankannya. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak ridho atas takdir. Kalau kita orang bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menghentikan semua larangannya, semua larangan dihentikan. Kalau perintah yang wajib dikerjakan, yang sunnah diusahakan, dioptimumkan. Tapi kalau larangan 100% dihentikan. Kemudian terhadap takdir ridha kita. Kita sudah berbuat baik, masih juga bekerja keras, tapi masih juga misalnya miskin. Nah, itu takdir. Itu yang terbaik bagi kita. Bagi kita, apapun yang terjadi sekarang, itu yang terbaik. Camkan itu, gitu semuanya. Apapun yang terjadi, baik itu. Karena kita kalau pakai ukuran manusia, ya nggak jadi. Kalau ukuran Allah tahu persis. Bahwa kita butuhnya ini sekarang. Kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah yang banyak, entah jadi siapa kita. Lupa kita sama Allah. Ingat cerita Sa'labah. Ya. Sa'labah pada saat dia miskin, rajin ke masjid. Tiap saat ke masjid dia. Cuma pulang buru-buru. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa pulang buru-buru? Karena saking miskinnya dia, pakainya dipakai oleh istrinya. Istri menunggu di rumah untuk salat. Satu berdua pakainya. Coba bayangin miskinnya. Satu hari dia minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku kaya. Malah Rasulullah nolak. Akhirnya jadi saat juga akhirnya dan Rasulullah mendoakannya. Jadi diberilah seekor kambing. Akhirnya kambingnya beranak-pinak sampai banyak kambing. Awalnya ya tadinya rajin ke masjid 5 kali semalam ya karena sudah ngurus kambing ya mungkin tinggal sehari sekali datang ke masjid. Lama-lama kambingnya banyak tinggal sekali seminggu aja Jumat aja ke masjid. Makin berkembang kambing akhirnya enggak datang-datang ke masjid. Diminta zakat pun ditolak. Nah itu Sa'labah. Jadi dia
Dekat sama Allah pada saat miskin, pada saat kaya, nggak dekat lagi sama Allah. Apa itu perjalanan bagi kita? Bahwa perjalanan bagi kita, apa yang diberikan Allah pada kita sekarang, itu tandanya Allah sayang pada kita. Syukurin itu. Karena kalau diberikan oleh Allah kaya, kita entah apa jadinya kita. Ditakdir ya. Takdir apapun baik bagi kita. Yakinlah bahwa takdir itu baik. Kemudian wa hamalnahu, dan kami mengangkutnya. Ya, mengangkut Nabi Nuh tadi ya. Ala zatil wah, dan atas papan-papan, dan wadu surin itu pasak. Papan-papan yang dipasak. Papan-papan yang disusun dipasak, apa namanya? Kapal. Jadi nggak disebut langsung kapal. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ini bahasa metamorfos itu. Aku keledeman, aku naik kendaraan yang ditarik kuda. Kita menyebut naik apa namanya? Naik andong ya. Aku naik kendaraan yang ditarik kuda. Disebutkan apanya? Disebutkan materialnya. Di sini disebutkan materialnya. Wa hamalnahu ala zatil wahyu wa dusur. Dan kami mengangkut Nabi Nuh itu ala zat atas papan-papan yang dipasak. Itu terjemahan aslinya begitu. Kalau terjemahan yang jadinya apa tuh? Saya mau lihat ya. Terjemahan aslinya yang terjadi 13, dan kami angkut Nuh ke atas batera yang terbuat dari papan dan paku. Nah, dalam kurung batera. Batera itu nggak ada. Dalam tanah teks ini nggak ada. Yang ada papan dan paku dan pasak aja. Jadi kita terjemahkanlah itu adalah perahu. Jadi kalau bisa dapat gambaran begitu, dibuat perahu itu ya pasak aja. Kalau ke pintu yang lama itu kan ada apa ya, menyambung papan itu pakai kayu juga, kuat itu biasanya. Nah, jadi kapal Nabi Nuh seperti itu. Jadi Nabi Nuh diangkut oleh Allah bersama perahu-perahunya. Itu ceritanya kalau dalam sebuah keterangan itu kan semua binatang dinaiki ke dalamnya, orang-orang beriman naik semuanya, binatang berpasang-pasangan. Nah, kita hati-hati dengan cerita Israeliat di situ ya, banyak-banyak Israeliat, nanti ada lagi yang macam-macam lah ya. Pokoknya kita yakin bahwa semua naik ke kapal Nabi Nuh. Nah, lalu baru tadi banjir ya, banjir Nabi Nuh. Sampai anaknya pun diajak, nggak mau dia. Anak Nabi Nuh sampai teguran Allah, dia bukan anakmu. Kan dia, ayo anakku, katanya. Ayo naik ke gunung. Apa kata nama anak Nabi Nuh? Tidak, aku akan naik ke gunung. Padahal air sampai ke gunung itu. Nah, kemudian tajri bi'ayunina, dan itu tajri tadi apa? Kapal tadi mengalir, berlayar bi'ayuni, dan dengan mata kami, kata Allah. Dengan mata, aslinya mata kami. Nah, di situ kan dengan penglihatan kami atau dengan pengawasan kami, di bawah penguasaan kami. Jadi kapal tadi berlayar di tengah gelombang, di tengah air yang deras, di tengah tingginya gelombang, kapal berlayar. Bapak melihat dulu di Aceh, tsunami Aceh, kapal apa itu? Kapal diesel itu ya, yang berlayar di sedang merapat, datang gelombang gede, itu dihempas sampai ke tengah-tengah kampung. Alhamdulillah saya ke sana dulu tuh. Itu kiri kanannya itu batang pohon kelapa, tinggi pohon kelapa itu mungkin 20 meter ya. Itu nggak rusak. Ada bangunnya kiri kanan, itu nggak rusak. Ada 2 lantai, itu kurang lebih tingginya, kalau rumah 2 lantai paling tidak 15 meter ya. Atau rumah 2 meter, tapi ada tambah lagi. Mungkin paling tidak 10 meter. Nah, 10 meter rumah nggak rusak. Jadi tiba-tiba kapal ini jadi naik gelombang gede, tong ke bawah. Di bawah tuh ada rumah hancur, tapi sekelilingnya nggak rusak. Artinya gelombang itu di atas tingginya pohon kelapa itu. Karena kalau di bawah pohon kelapa pasti pohon kelapa itu kena sambarnya, patah pohon kelapa itu. Ini enggak. Nah, jadi lagi itu hancur. Nah, ini kapal Nabi Nuh segitu gelombangnya nggak apa-apa. Kenapa? Di sini katakan Allah, fa'ayunina, kami mengawasinya, kami yang melindunginya. Jazaan, demikianlah balasan liman bagi orang yang kana kufira, orang-orang yang diingkari oleh kaum Nabi Nuh tadi diingkari. Jadi kalau kita misalnya disakitin oleh orang, ada balasan bagi kita nanti. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang yang betul-betul percaya kepada para nabi kita. Nah, mungkin satu ayat lagi. Walaqad taraknaha, dan sungguh-sungguh tarakna, kami telah meninggalkan
minumnya itu kembali ke perahu tadi. Nah, ahli arkeologi yang turun tangan cari dan kapal minum. Katanya ada ayat-ayat tanda kebesaran fahal min mudakir. Maka ada ya orang yang mau berpikir. Jadi tanda-tanda kebesaran Firaun ya, tinggal ada muminya. Nah, mungkin ini nanti juga ada tanda-tanda kapal Nabi Nuh. Ya, bisa ada tuh. Itu tugas ahli arkeologi lah menemukan nanti. Jadi Nabi Muhammad, saya pernah cerita tuh pernah ditemukan itu katanya ya. Walau-walam ya cerita atau apa-apa, tapi yakin satu ada ditemukan. Sebagaimana ditemukannya mumi Firaun. Jadi itu betul-betul katakan walaqad taraknaha. Dan sungguh-sungguh kami telah meninggalkan sebagai ayat-ayat tanda kebesaran Allah. Fahal min mudakir. Maka adakah orang yang mau berpikir? Fakaifa kana azabi wan nuzur. Dan bagaimana besarnya azabku kata Allah dan peringatanku. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita mengerti ya, atau kita memahami apa peringatan-peringatan Allah kepada kita. Apa peringatan Allah dan apa ancaman Allah sehingga kita bisa menyelamatkan diri dari ancaman tersebut. Kita mempersiapkan diri kita agar nanti kelak di yaumil hisab kita betul-betul selamat. Nah, salah satunya adalah dengan belajar Quran. Kita belajar Quran, kita pahami, kita amalkan. Satu persatu kita pahami. Kita pahami, kita amalkan. Yang katanya Allah larang, ya kita berhenti. Yang disuruh Allah kita kerjakan. Kan Al-Quran jadi hujah. Kemarin udah kita bahas ya. Kalau kita beramal dasarnya orang, dan kita beramal dasarnya Quran beda. Sama-sama pekerjaannya. Pak Aidil, kenapa sholat Pak Aidil? Kata guru saya, nggak salah. Bu Ernawati, kenapa puasa? Ya kata ulama, ya nggak salah, benar. Tapi kalau kita jawab, Pak Syad Murdi, kenapa puasa? Al-Quran bilang, Al-Baqarah. Kenapa sholat? Banyak ayat menyuruh saya sholat. Karena ngerti sini langsung. Hakimis sholat. Kita hujahnya ke Quran. Maka pahalanya lebih gede kalau hujah kita ke Quran. Nah, bisa kita berhujah tentu harus paham kita. Makanya tampillah Al-Asani dalam memberikan pengertian pemahaman Quran kepada kaum muslimin muslimat walaupun lewat Zoom, lewat online, tampillah MMO, kita bekerja sama supaya umat tercerahkan dengan pemahaman Quran. Sehingga Al-Quran bisa dijadikan hujah. Jadi derajat ketakwaan kita, derajat amal kita di mata Allah jadi naik. Amin. Demikian dari saya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sampai ayat 16 dan kita habis itu kita kita buka sesi tanya jawab ya. Sebelum saya tutup dulu dengan ucapan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon dimintakan maaf sebesar-besarnya dan andaikan ada yang benar itu datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.